Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, awali pembelajaran kita dengan berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Amin. Ya, selanjutnya ketua kelas siapa saja yang sudah hadir hari ini? Lihat semua, Pak. Oh, hadir semua. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional seperti biasa. Nah, siapa yang akan? Oke. Semua berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Materi minggu lalu kita telah belajar tentang teks eksposisi. Apa yang dipelajari lalu? Menganalisis sesuai dengan bagian-bagian, kemudian menyimpulkan teks eksposisi. Oke, hari ini kita akan belajar masih tentang teks eksposisi, melanjutkan materi yang kemarin. Manfaat daripada mempelajari materi ini apa? Seperti yang kemarin, supaya kalian bisa mengetahui bagaimana teks eksposisi itu, baik secara susunannya, bahasanya, pengertiannya. Oke. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, melalui diskusi kelompok serta didik dapat yang pertama ditulis menelaah struktur teks eksposisi, dan yang kedua menemukan kaidah kebahasan ini ya. Oke, sebentar kalian akan menelaah strukturnya. Menelaah itu dalam artian memahami, bisa memahami struktur atau susunan daripada teks eksposisi. Teks eksposisi itu semua teks punya susunannya dari kepala sampai kaki. Kalau manusia susunannya itu dari kepala sampai kaki. Kalau di kelas ada susunan organisasi, ada struktur organisasi dari ketua kelas sampai dengan anggota. Itu susunannya. Kalau di teks eksposisi berarti ada juga susunannya dari atas sampai ke bawah. Kemudian
Menemukan kaidah kebahasaan, bahasa-bahasa yang digunakan pada teks eksposisi. Bisa dipahami? Nah, jadi ada dua yang akan kalian pelajari sebentar, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya ada LKPD, bisa dilihat LKPD. Di lembaran pertama, lembaran kedua, dan lembaran ketiga ada? Itu yang LKPD. Jadi sebentar kalian akan berkelompok dan kemudian yang pertama di lembaran kedua. Ini mekanisme yang akan kalian jalankan sebentar. Ini kan yang pertama, struktur teks. Yang pertama kalian akan mengerjakan struktur teks yang berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian ada paragrafnya dan alasannya. Kemudian kaidah kebahasaan, paragrafnya, kemudian hasil pengamatan. Ada yang mau ditanyakan tentang itu? Tentang LKPD yang dibagikan? Nggak ada. Tidak ada. Oke. Selanjutnya lihat ke ini, ke depan sini. Lihat ke depan sini, jangan lupa tulis. Lihat ke depan sini. Mengulas kembali ada pengertian dan tujuan teks eksposisi. Pengertiannya adalah teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan. Kemudian tujuannya untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan. Kemudian struktur teks eksposisi. Dengarkan Andika. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan dengan pertanyaan apa bedanya? Kalau pertanyaan, contoh, berikan contoh pertanyaan. Angkat tangan yang ingin memberi contoh. Kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana? Meskipun susunannya tidak terlalu ini. Ingin pergi kemana? Engkau atau kamu. Itu pertanyaan. Kalau pernyataannya? Jawabannya bisa jadi jawabannya. Saya ingin ke sana. Saya ingin ke sekolah. Itu pernyataan. Jadi beda dengan pertanyaan dan Tanyaan. pernyataan. Yang di sini adalah pernyataan pendapat. Jadi ada pendapat penulis, dia nyatakan, dia ungkapkan isi hatinya atau ada yang dia pikirkan, dia ungkapkan. Itu pernyataan. Jelas? Jelas. Jadi struktur, ini struktur. Jadi ini bagian pertamanya adalah tesis. Tesis itu adalah pernyataan pendapat. Pendapat pertama orang yang menulis itu namanya tesis. Jadi harus diawali dengan tesis dulu. Pernyataan penulis. Kemudian argumentasi. Argumentasi memuat alasan dari pernyataan itu. Misalnya pernyataannya tentang hutan di Indonesia semakin tidak ada hutan panas. Hutan di Indonesia semakin
Berkurang apanya? Pohonnya. Luasnya. Karena pohon ditebas, luas areanya berkurang. Jadi itu pendapat pertama, presisi. Kemudian diargumentasi itu alasannya, bukti-buktinya. Bisa dipahami? Alasan kenapa dia mengeluarkan pernyataan di atas. Kenapa kau sebut hutan-hutan di dunia atau di Indonesia itu semakin berkurang areanya, luasnya? Karena ada pembangunan perumahan, karena ada longsor, ada pembakaran hutan. Itu alasan-alasan di argumentasi isinya. Kemudian yang terakhir, dia cuma ada 3 strukturnya, dan yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Pendapat di atas yang menyatakan bahwa hutan di Indonesia semakin berkurang, ini penegasan ulang atau memperjelas. Makanya misalnya dia bergerak di bagian perlindungan hutan, karena melihat hutan-hutan di Indonesia semakin berkurang. Dia menolak pertambangan. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi secara garis besar ada 3. Ada kata leksikal, ada konjungsi, ada pronomina. Pronomina dulu. Pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona kata ganti orang tunggal. Misalnya Anda, kamu, dia. Tidak 2 orang dia. Dia, aku, kamu, saudara. Misalnya saudara Andika, berarti cuma 1 orang, Pak? Kemudian pronomina non persona adalah kata ganti orang petunjuk. Ini kata ganti bukan orang, tapi kata ganti sebagai petunjuk. Di sini, di situ. Bisa dipahami? Nah, kemudian konjungsi. Konjungsi adalah hukum. Ada konjungsi tujuan, ada konjungsi pembatasan, ada konjungsi gabungan, ada konjungsi waktu, ada konjungsi pilihan, ada konjungsi pertentangan dan konjungsi sebab akibat. Ada konjungsi perincian, persyaratan, konjungsi penyimpulan, konjungsi penjelas, konjungsi penegasan. Kemudian kata leksikal. Kata leksikal ada nomina, verba, adjektiva, kemudian adverbial. Ada yang bertanyakan tentang terkait dengan ini, materi dan apa yang akan kalian kerjakan nanti di PPD. Ada? Silakan mengerjakan. Berkelompok. Tidak kalau terlalu panjang. Jangan lupa tulis di buku catatan lagi. Tidak di sini supaya dia.
Video apa ya? Saya. Wih. Ah. Oke, silakan kelompok 1. Ya, kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Struktur teks.
beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk teks paragraf 1. Alasan bagaimana hukum di Indonesia seringkali terjadi ketidakadilan. Argumentasi para pembuat. Alasan bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia menerapkan hukum tingkatnya masih kemungkinan penegasan ulang para terduga. Alasan sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukum yang akan diterima koruptor. Ya. Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada, beri aplaus untuk kelompok 3. Sampai bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas, apa yang belajar tadi? Penelaah struktur tes eksposisi. Menelaah struktur dan Bukan kaidah bahasa. apa saja strukturnya? Ketua kelas, Pernyataan pendapat, tesis, kemudian argumentasi, argumentasi dan penegasan ulang. penegasan ulang. Kemudian kaidah kebahasan. Apa saja kaidah kebahasan? Kaidah teks eksposisi, pronomina, Pronomina, kemudian pronomina persona, konjungsi. Ada 3: pronomina, konjungsi, dan kata leksikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang memahami langkah-langkah menyusun teks eksposisi dan menyajikan. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan menyusun teks eksposisi, kemudian menyajikan, mempresentasikan. Bisa dipahami? Oke, sebelumnya kumpulkan kembali LKPD. Jangan lupa tulis profil. Karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Yang memimpin doa, jangan tutup silahkan. Supaya bisa tertutup. Selesai. Ya, silakan. Bapak kena Oke? Belajar. Oke, jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.